Mari saudaraku kita masuk di dalam doa. Tuhan, hati kami merindukan Engkau. Hati kami merindukan perkataan-Mu ya Tuhan. Berikanlah perkataan-Mu kepada kami, karena perkataan-Mu, karena firman-Mu, itu yang akan menyegarkan jiwa kami, itu yang akan menuntun kehidupan kami di dalam masa-masa seperti ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam diri setiap kami. Meskipun kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan, kami ada di rumah kami, ada di tempat kami masing-masing. Tetapi kami yakin Allah Roh Kudus akan bekerja melalui firman yang sama untuk menjamah setiap hati dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati momen ini Tuhan. Kau berkati pakai setiap teknologi, setiap peralatan yang akan kami gunakan, supaya ini semua dapat berjalan dengan lancar. Jauhkan kami daripada segala gangguan-gangguan yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Meskipun kita belum bisa berkumpul di satu tempat yang sama di gedung gereja ini, tetapi saya yakin kita berkumpul bersatu di dalam satu hati yang sama-sama menyembah Tuhan, yang sama-sama merindukan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu meek but not weak. Lemah lembut tetapi bukan lemah, atau kata ini juga bisa diterjemahkan rendah hati tetapi bukan lemah. Orang yang rendah hati, saudara, dia bukan orang yang lemah, tetapi merupakan orang yang paling kuat di dalam dunia ini. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah temukan, mari kita melihat bagian ini bersama-sama. Saya membacakan untuk saudara sekalian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, atau seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, masalah seringkali datang secara tiba-tiba, saudara. Tidak terduga. Kemarin orang baik sama kita, tiba-tiba hari ini bisa berubah menjadi musuh kita. Kemarin orang mungkin masih bersahabat dengan kita, tiba-tiba menjauh kita hari ini. Atau mungkin kemarin tubuh kita sehat, tiba-tiba hari ini kita sakit. Kemarin bisnis kita baik-baik, lancar, tiba-tiba hari ini jadi gak lancar. Saudara, masalah memang selalu datang tiba-tiba, tidak diundang dan tidak terduga. Tepat seperti apa yang kita alami sekarang, saudara. Awal tahun kita memasuki tahun ini semuanya serba lancar. Kita bisa merayakan tahun baru.
Berapa di antara kita merayakan tahun baru Imlek dengan penuh sukacita. Kita memasuki bulan Maret dengan penuh pengharapan, dengan persiapan hati memasuki masa Jumat Agung dan Paskah. Tiba-tiba di minggu keempat, kita nggak lagi bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Tiba-tiba di dalam waktu yang singkat, keadaan terus berkembang, semakin parah, semakin genting, semakin gawat, sampai hari ini. Saya yakin ada banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak rencana-rencana yang kita buat tahun lalu untuk tahun ini. Harus batal mungkin? Mungkin perjalanan-perjalanan yang sudah kita rencanakan, liburan-liburan yang sudah kita rencanakan, studi-studi yang sudah kita rencanakan. Oh saudara, mungkin semua batal karena masalah yang tiba-tiba seperti ini. Saudaraku, saya sendiri punya ada begitu banyak rencana, saudara, di dalam pertengahan tahun pertama, semester pertama tahun ini. Tetapi semuanya batal. Semuanya batal. Dan itu tentu sangat tidak mengenakan. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami masalah yang tiba-tiba datang seperti ini. Saya nggak tahu apakah saudara pernah tiba-tiba dirundung oleh masalah. Saya yakin itu sangat tidak mengenakan, saudara. Orang berkata mungkin kalau kita ikut Tuhan dengan setia, kita akan dijauhkan daripada masalah. Kalau Tuhan benar-benar menyertai kita, mungkin kita akan dijauhkan daripada segala problema kehidupan ini. Tapi ternyata kenyataannya tidak, saudara. Bahwa sesungguhnya kita yang mengikut Tuhan, kita yang tetap mengasihi Tuhan, kita juga bisa dirundung masalah secara tiba-tiba. Dan firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, Musa, hamba Tuhan itu, dia juga mengalami masalah secara tiba-tiba. Masalah yang tidak terduga. Saudara, di dalam perikop ini, Musa sudah keluar bersama Israel dari Mesir. Laut Merah sudah diseberangi. Makanan minuman sudah tercukupi. Ada mana, ada burung puyuh diberikan kepada mereka. Tiang awan, tiang api sudah menyertai mereka. Masalah iklim yang ekstrim di padang gurun beres, selesai. Gak ada lagi masalah. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan dan tidak mengalami kegelapan. Rasanya perjalanan menuju Kanaan itu tinggal lurus dan nyampe, saudara. Seolah-olah mereka sudah berada di jalan tol dan tinggal nyampe ke Kanaan. Tiba-tiba di dalam perikop ini diceritakan Musa mengalami sebuah masalah yang tidak terduga. Yang menurut saya ini adalah masalah yang paling berat yang Musa alami di dalam kehidupannya. Ini adalah masalah yang paling besar, masalah yang paling genting, masalah yang paling serius yang ada di dalam kehidupan Musa. Masalah apa itu, saudaraku? Yaitu dia diserang oleh Miriam, oleh Harun. Ayat pertama memberitahu kita, Miriam dan Harun mengatai Musa. Saudara, mengapa Miriam dan Harun mengatai Musa? Ini menjadi sesuatu yang sangat serius di dalam kehidupannya. Karena siapa itu Miriam, siapa itu Harun? Mari kita lihat. Saudara, Miriam adalah kakak tertuanya Musa. Ini adalah cici paling besarnya Musa. Dia juga adalah seorang nabi di Israel. Pada waktu itu belum ada nabi. Selain Musa tentunya pemimpin tertinggi. Miriam satu-satunya nabi di Israel. Dia adalah cici tertua, dia punya jabatan yang sangat tinggi di Israel. Dia mengatai Musa. Dia mencela Musa. Dia memfitnah Musa. Bukan cuma Miriam, ternyata Harun yang juga adalah kokonya Musa, bersama-sama dengan Miriam bersekongkol untuk memfitnah, mencela Musa. Harun bukan cuma seorang koko, tetapi dia juga adalah seorang imam besar. Cuma satu orang imam besar di Israel, yaitu Harun. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat yang Musa alami, ini sesungguhnya adalah serangan dari internal. Kalau sebelumnya itu masalah-masalah dari eksternal, makanan, minuman orang Israel. Tetapi ini datang dari kokonya sendiri. Datang dari cicinya sendiri. Datang dari pemimpin elit bangsa Israel. Seorang nabi, seorang imam bersekongkol menghantam Musa dengan sebuah fitnahan, dengan sebuah celaan. Saudara, ini masalah yang sangat serius dalam kehidupan Musa. Kalau diomongin orang lain,
Kalau difitnah orang lain, mungkin kita masih bisa terima. Tapi saudara coba bayangkan, kalau yang memfitnah kita, mencela kita, menjelek-jelekkan kita, itu adalah keluarga kita sendiri, koko kita, cici kita, atau mungkin adik kita, memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita. Oh saudara, saya rasa itu akan sangat menyakitkan, bukan? Kita akan berkata, nggak kira-kira, masa koko sendiri jelek-jelekin aku? Masa cici sendiri memfitnah aku? Keterlaluan ini, benar-benar keterlaluan. Keluarga sendiri menghantam anggota keluarganya sendiri. Ini keterlaluan. Betul saudara, ini keterlaluan. Musa diserang, difitnah oleh Miriam dan Harun, dikata-katai, dicela oleh kedua orang kokonya dan cicinya. Saudaraku, mengapa Miriam dan Harun memfitnah dan mencela Musa? Alasannya ada di ayat pertama juga. Karena dikatakan Musa menikahi wanita Kus. Musa menikahi seorang perempuan Kus. Kus nama tempat, nama daerah. Siapa itu perempuan Kus? Mungkin dia adalah Zipora. Karena Kus bisa juga berarti Midian. Midian itu tempat di mana Musa pernah mengembara 40 tahun dan di sana dia menikahi seorang wanita bernama Zipora. Kalau benar dia adalah Zipora, maka ini sebenarnya adalah pernikahan yang memang sudah ada, sudah established saudara. Tetapi kali ini baru diserang oleh Miriam dan Harun. Ini adalah pernikahan keluarga Musa, tapi ini diserang. Apa alasan mereka menyerang ini? Tidak tahu, Alkitab tidak mencatat. Jika ini wanita ini bukan Zipora, maka kemungkinan penafsir Alkitab berkata ini adalah pernikahan kedua Musa karena Zipora sudah meninggal. Maka Musa menikahi seorang wanita Kus yang berasal dari daerah Mesir atau Ethiopia, dia nikahi. Lalu memang masalahnya kenapa kalau dia nikahi seorang wanita dari Ethiopia atau dari daerah Mesir? Tuhan tidak melarang. Yang Tuhan larang adalah pernikahan dengan wanita Kanaan, bukan dengan wanita Mesir. Jadi saudara, baik wanita Kus ini adalah Zipora ataupun bukan Zipora, baik ini adalah pernikahan yang pertama atau pernikahan kedua karena pernikahan pertama telah berakhir, ini nggak ada masalah. Tuhan tidak menegur Musa, Alkitab tidak mencatat Musa berbuat dosa dalam hal ini. Jadi jelas ini bukan sebuah masalah. Nah, kalau ini bukan masalah, kalau ini bukan sebuah dosa, lalu kenapa Musa dikata-katai, dicela, difitnah, dijelek-jelekan pernikahan atau keluarganya oleh Miriam dan Harun? Saudaraku, disinilah kita melihat alasan sebenarnya daripada pernikahan atau daripada fitnah yang diberikan kepada pernikahan Musa. Kenapa Miriam dan Harun mencela atau memfitnah Musa? Ayat kedua berkata bahwa ternyata mereka menginginkan kursi kepemimpinan Musa. Inilah alasan sebenarnya. Miriam dan Harun berkata, sungguhkah Tuhan telah berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Oh saudara, perhatikan baik-baik kalimat daripada Miriam dan Harun ini. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Ternyata enggak loh. Enggak. Musa bukan satu-satunya perantaraan Tuhan berfirman kepada orang Israel. Tuhan juga berfirman melalui Miriam. Miriam juga membuat puji-pujian dan mengajak bangsa Israel memuji Tuhan. Tuhan juga berfirman kepada Harun. Jadi bukan kepada Musa saja. Bukankah dengan perantaraan kita juga Tuhan telah berfirman? Benar. Tuhan juga berfirman dengan perantaraan Miriam dan Harun, saudaraku. Jadi masalahnya di sini, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, kenapa kok hanya Musa yang menjadi pemimpin tertinggi dan bukan kita semua sama-sama jadi pemimpin tertinggi? Kalau Tuhan gak cuma berbicara lewat Musa, adik kita itu, dia juga bicara lewat aku, si Cici dan aku, Koko. Lalu kenapa kok Musa yang diagung-agungkan? Kenapa Musa kok yang jadi pemimpin tertinggi itu? Dan kita seolah-olah cuma jadi bawahannya Musa. Oh saudaraku, ternyata fitnah terhadap keluarga, pernikahan Musa yang diserang, yang dicela, yang dijelek-jelekan,
itu ternyata cuman alasan, ternyata cuman sebuah kamuflase saja daripada usaha untuk mengkudeta kepemimpinan Musa. Oleh sebab itu saya bilang, kenapa ini adalah masalah yang paling berat yang dialami oleh Musa. Kalau sebelumnya orang cuma datang minta makan, minta minum, oke lah. Kalau sebelumnya itu cuma masalah iklim yang panas, yang dingin, yang gelap, yang ekstrim, oke lah, itu gak ada kaitannya dengan diri Musa, saudara. Tetapi kali ini, yang masalah yang timbul, itu berkaitan dengan diri Musa, berasal dari keluarga Musa, tentang kepemimpinan yang dimiliki oleh Musa. Saudaraku sekalian, ini bukan masalah main-main. Ini bukan masalah kecil di dalam kehidupan Musa. Koko dan cicinya mereka iri terhadap Musa. Mereka cemburu dengan kepemimpinan yang Musa miliki. Oleh sebab itu mereka memfitnah dan menggugat kepemimpinan Musa. Saudara, apa itu iri hati? Iri hati itu adalah sebuah sikap merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Aku punya benda ini, aku gak puas. Kok dia punya yang lain ya? Aku mau yang dia punya. Aku gak mau cuma punya apa yang aku punya sekarang, aku mau punya yang dia punya. Iri hati itu adalah merasa diri lebih rendah dibandingkan orang lain. Kita merasa diri inferior dibandingkan dia. Wah, dia jago banget, ada begitu banyak kemampuan, ada begitu banyak talenta, sedangkan aku gak begitu. Aku merasa diri lebih rendah dibanding dia. Aku merasa lebih minder dibandingkan dia. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang yang iri hati, saudara, ternyata juga merasa superior dibandingkan orang lain. Karena dia merasa harusnya bukan dia, tapi aku yang punya. Jadi satu sisi dia merasa diri inferior, merasa diri lebih rendah, tapi satu sisi dia merasa diri lebih tinggi, karena dia merasa seharusnya dia yang layak untuk hal itu. Dia sombong, tapi dia juga minder. Dia gak puas dengan apa yang dia miliki, dia minder, tapi dia juga sombong. Saudara perhatikan orang yang iri hati, ada begitu banyak dilema di dalam dirinya, begitu kompleks. Dan bukan cuma itu, saya ingin katakan, ini lebih serius saudara. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak puas dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang iri hati sedang berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan angkat dia bukan angkat aku? Kenapa Tuhan berkati usaha dia dan bukan berkati usaha aku? Kenapa kok anak-anak dia ya Tuhan yang jadi juara, yang berprestasi, yang Tuhan berkati bisnisnya dan bukan anak-anak aku? Kenapa kok Tuhan bikin hidup dia lancar dan bukan bikin hidupku lancar? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari orang yang iri hati, dan sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggugat keputusan Tuhan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggugat ketetapan Tuhan yang terjadi di dalam hikmatnya, di dalam kekekalan. Jadi orang yang iri hati, sesungguhnya dia bukan cuma sedang melawan manusia, tetapi dia sedang melawan Tuhan. Dia sedang berkata kepada Tuhan, ketetapanmu salah ya Tuhan, harusnya pakai caraku. Hikmatmu salah ya Tuhan, harusnya pakai hikmatku. Harusnya bukan Musa yang jadi pemimpin tertinggi, tapi aku Miriam atau aku Harun yang jadi pemimpin tertinggi. Atau setidaknya kami bertiga bersama-sama jadi pemimpin tertinggi, dan bukan dia, adik yang paling kecil ini yang jadi pemimpin. Jadi iri hati itu adalah dosa melawan Tuhan. Dan iri hati adalah sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Keluaran 20 ayat 17 di dalam 10 hukum Tuhan berkata, jangan kamu mengingini milik sesamamu manusia. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30 berkata, iri hati membusukkan tulang. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, kalau kamu masih iri hati, itu ciri-ciri kamu masih hidup di dalam manusia duniawimu. Ini bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berulang-ulang di dalam Alkitab menekankan tentang dosa iri hati adalah dosa yang sangat serius, karena itu bisa meledak menjadi sebuah pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Adakah ada hati yang begitu iri terhadap orang lain? Hari ini kisah kehidupan Miriam, Harun, Musa itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak rumah tangga
pernikahan yang diwarnai dengan iri hati. Tidak sedikit suami iri kepada istrinya karena kalau pelayanan apa-apa istrinya terus. Rapat ini istrinya, rapat itu istrinya, kepengurusan ini istrinya, kepengurusan itu si istri lagi yang maju. HP bunyi, telepon rumah bunyi, cari istrinya, pelayanan istrinya. Ke gereja suaminya cuma jadi sopir, nganterin, drop, kemudian nanti jemput lagi. Dia merasa gak terlibat, dia merasa kok istrinya saudara yang lebih berperan, apa-apaan ini, emang aku gak berharga, emang istriku lebih hebat dari aku. Saudara, tentu masalah ini perlu dibicarakan dengan baik, tapi poinnya adalah iri hati itu muncul di dalam konteks seperti ini. Iri hati juga seringkali muncul di dalam hati orang tua ketika melihat anaknya tidak sebaik anak orang lain. Ketika melihat anaknya tidak seberprestasi orang lain. Wow, anak orang lain lulus kuliah, bisa langsung kerja, usaha, omset besar. Anakku apa tuh? Gak bisa apa-apa. Anakku gak sehebat anak orang lain. Anakku tidak sebagus anak orang lain. Iri hati juga hadir di dalam kehidupan antar sesama saudara. Saling iri ketika adik lebih sukses dibandingkan Koko, adik lebih terkenal dibandingkan Koko, Koko mulai merasa hati gak enak, hati mulai merasa panas dan gak suka lihat adiknya. Saudaraku, ada begitu banyak kejadian-kejadian iri hati di dalam keluarga saat ini, dan juga di dalam konteks pelayanan di gereja, di dalam kehidupan, pekerjaan, bisnis, seringkali iri hati itu muncul, saudara. Dan saudara, saya ingin saudara tahu bahwa ketika hal itu muncul, ketika iri hati itu mulai muncul di dalam hati saudara, itu artinya waktu, jam daripada bom waktu itu sudah mulai diputar. Dan dia sedang terus berjalan, dan dia tunggu satu momen yang pas, lalu dia akan boom, dia akan meledak. Kita gak tahu Miriam Harun udah berapa lama iri sama Musa. Kita gak tahu saudara. Tetapi yang jelas di dalam momen ini, iri hati itu meledak menjadi sebuah fitnah, menjadi sebuah pertengkaran, menjadi sebuah percekcokan. Dan mereka menyerang Musa. Dan saya yakin mereka menyerang Musa di depan bangsa Israel. Mereka menjelek-jelekan Musa. Mereka berkata kepada orang Israel, tuh lihat pemimpinmu. Masa dia menikahi seorang perempuan Kus? Tuh lihat pemimpinmu. Masa dia seperti itu? Tidakkah seorang pemimpin itu seharusnya lebih berwibawa? Tidakkah seorang pemimpin itu seharusnya lebih gagah, bukan seperti dia? Saudara, saya yakin ada begitu banyak fitnahan, celahan yang mulai diada-ada, yang mulai dibumbu-bumbui, saudara, membuat sesuatu itu makin serius, makin parah, dan makin tidak tertangani lagi. Saudara, kalau iri hati ada di dalam hati kita ada iri hati, saudaraku, itu akan meledak pada waktunya. Kita nggak tahu kapan, tetapi begitu itu meledak, saudara, itu bisa menghancurkan pernikahanmu. Itu bisa menghancurkan keluargamu. Itu bisa menghancurkan hubungan saudara antar saudara. Bahkan itu bisa menghancurkan sebuah gereja. Oleh sebab itu, kalau hati kita dipenuhi dengan iri hati, saudaraku, kita mesti berdoa kepada Tuhan. Tuhan, angkat hal ini. Tuhan, jangan biarkan ini terus-menerus ada. Tuhan, tolong aku menerima rancangan-Mu di dalam hidupku. Tuhan, tolong aku supaya aku tidak dikontrol, tidak diseret, tidak dikendalikan oleh ambisiku, oleh iri hatiku. Tentunya saudara, kita juga perlu hidup di dalam hikmat dan bijaksana dari Tuhan, supaya perkataan dan perbuatan kita tidak menimbulkan rasa iri bagi orang lain. Tapi saudara, kalau di dalam hikmat, di dalam bijaksana kita, di dalam kehati-hatian kita, ternyata ada orang iri kepada kita. Ternyata kesalahpahaman itu masih terjadi. Ternyata serangan itu masih ada. Saudara, itu tidak terhindarkan. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Saya rasa dia bukan seorang yang sombong, justru dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Dan bahkan Alkitab menekankan dia memang orang yang sangat rendah hati. Saya rasa dia adalah seorang yang berhati-hati di dalam tindakan, di dalam ucapannya. Tetapi dia masih diserang
oleh Miriam, oleh Harun. Saudara, kalau hari ini kita disalahpahami oleh orang lain seperti Musa, kalau hari ini kita diserang, kalau hari ini kita direndahkan, kalau hari ini saudara kita difitnah, kita dikambing hitamkan, saudaraku jangan balas itu. Jangan merencanakan pembalasan, tapi mari kita belajar dari Musa. Bagaimana dia mengatasi kondisi seperti ini. Dia mengatasi dengan kerendahan hati. Saudara, ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya atau sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Oh, ternyata Musa bukan orang yang iri, tapi dia orang yang rendah hati. Saudara, apa itu rendah hati? Rendah hati itu ternyata adalah sebuah kunci yang penting di dalam menghadapi setiap masalah. Dan coba kita lihat bersama-sama, rendah hati itu apa? Rendah hati itu adalah seorang yang tahu diri. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bagaimana Tuhan menciptakan dan juga merancang dia. Berbeda dengan orang yang iri hati yang selalu memikirkan yang lebih tinggi daripada dirinya. Tapi orang yang rendah hati dia tahu dirinya, tahu porsinya. Dia sadar akan dirinya sendiri, sadar akan penetapan Tuhan, porsi yang Tuhan berikan kepada dia. Dan saudara, yang ini lebih penting, bahwa orang yang rendah hati itu adalah orang yang tunggu Tuhan, bukan yang main hakim sendiri, bukan yang bertindak seorang diri. Saudara lihat, Musa adalah seorang yang sangat rendah hati. Apa saudara yang Musa lakukan? Seorang yang rendah hati ini bagaimana dia bersikap ketika dia diserang, ketika dia difitnah. Ayat 4 sampai ayat 9 menjelaskan akan hal ini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara kepada dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergi. Saudara, Musa tidak bertindak seorang diri, tidak membalas, tetapi dia menantikan pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan datang mengangkat dan meninggikan Musa. Pembelaannya bukan datang dari manusia. Ketika seorang yang rendah hati, dia difitnah, diserang, tapi dia tetap rendah hati, saudara perhatikan bahwa ternyata pembelaannya bukan datang dari manusia, tetapi pembelaannya datang dari Tuhan. Tuhan keluar, langsung panggil mereka bertiga dan terutama berbicara kepada Miriam dan Harun. Tuhan berkata, kalau ada nabi di tengah-tengahmu, aku berbicara dengannya melalui mimpi. Artinya tidak langsung. Tapi bukan demikian dengan hambaku Musa. Aku berbicara dengan dia berhadap-hadapan. Keluaran pasal 33 ayat 11 mengatakan, aku berbicara dengan dia seperti dengan teman. Itu Musa, saudara. Dia adalah orang yang setia. Mengapa engkau tidak takut mengatai hambaku ini? Oh saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya merasa begitu luar biasa pembelaan yang datang dari Tuhan kepada Musa. Keluarganya merendahkan Musa. Keluarganya menginjak-injak Musa. Tetapi Tuhan datang langsung, Tuhan intervensi, Tuhan bela Musa, Tuhan angkat dan Tuhan tinggikan Musa. Tuhan katakan Musa berbeda dengan semua nabi di bumi ini. Musa bukan cuma berbeda dengan kamu, Miriam dan Harun. Tetapi Musa juga berbeda. Dia di atas semua nabi di dunia ini. Karena kalau ada nabi, aku akan berbicara melalui mimpi. Tapi dengan Musa, aku langsung ngomong berhadapan muka seperti seorang teman berbicara dengan temannya. Saudaraku, manusia merendahkan Musa, tetapi Tuhan mengangkat dan meninggikan Musa. Ketika Musa berada di dalam titik terendah kehidupannya, dia rendah hati.
Dia tahu diri, dia sadar diri, dia tunggu Tuhan. Dia nggak bertindak seorang diri. Di saat itu, Tuhan intervensi turun ke dalam titik terendah kehidupannya. Tuhan angkat Musa, Tuhan tinggikan Musa. Luar biasa. Saudaraku sekalian, apa yang Musa alami, ini sesungguhnya merupakan sebuah pola daripada sebuah kebenaran kekal yang juga terjadi di dalam diri kehidupan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5-11 mengatakan Yesus, dia yang dalam rupa Allah merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati di kayu salib dengan cara yang paling hina, paling rendah, paling keji. Tetapi justru di saat itulah Tuhan mengangkat dia, meninggikan dia, dan memberikan dia nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya bertekuk lutut semua orang di bawah nama Tuhan Yesus. Supaya semua lidah mengaku, semua lutut menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara lihat, ketika Musa direndahkan sampai titik terendah oleh keluarganya, Tuhan intervensi langsung, Tuhan bela, Tuhan angkat, Tuhan tinggikan. Ketika Yesus direndahkan sedemikian rupa, Tuhan intervensi langsung, Tuhan bela dia, Tuhan angkat dia, Tuhan tinggikan dia. Dan Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati dan memberikan kemuliaan, memberikan nama yang luar biasa kepada Yesus, yaitu nama Tuhan. Saudaraku, hari ini kalau kita rendah hati, saudara, pembelaan kita itu bukan datang dari manusia. Pertolongan kita itu bukan datang dari manusia, tapi pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Dia akan datang, dia akan mengangkat saudara, dia akan meninggikan saudara kalau saudara bertahan di dalam kerendahan hati. Hari ini jika saudara bergumul di dalam keluarga saudara, saudara difitnah, saudara dijelek-jelekan, saudara direndahkan bukan karena satu kesalahan, tapi mungkin karena iman saudara. Mungkin saudara adalah seorang istri yang dijelek-jelekan, yang terus-menerus dikecam oleh suami saudara karena dia tidak percaya Tuhan. Sedangkan saudara percaya Tuhan, tapi saudara terus giat melayani Tuhan dan dia nggak suka. Dan saudara terus-menerus rendah hati berdoa. Saya yakin Tuhan akan hadir di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan angkat dan Tuhan akan tinggikan saudara tepat pada waktunya. Kalau saudara adalah seorang adik yang mungkin terus-menerus berada di dalam keadaan tertekan oleh keluarga besar, oleh kakak-kakak saudara. Saudara jangan balas mereka. Saudara bertahanlah di dalam kerendahan hati sama seperti Musa. Tahu diri, sadar diri engkau bukan Tuhan. Pembalasan itu bukan berada di dalam tanganmu, tapi berada di dalam tangan Tuhan. Bertahanlah di dalam kerendahan hati. Maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan bela saudara, Tuhan akan angkat, dan Tuhan akan tinggikan saudara. Kalau saudara adalah seorang yang disalahpahami, saudara adalah seorang yang dikambing hitamkan, semua kesalahan dilimpahkan ke dalam diri saudara, saudara sangat menderita. Saya tahu itu sangat menderita. Gak ada orang yang suka dikambing hitamkan, gak ada orang yang suka disalahpahami. Tapi firman Tuhan ingin berkata kepada saudara, bertahanlah di dalam kerendahan hati. Jangan balas. Jangan membalas dengan fitnahan. Jangan balas dengan penghakiman. Jangan balas dengan pembalasan dendam saudara. Tapi bertahanlah di dalam kerendahan hati saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Terus-menerus datang berdoa kepada Tuhan. Tunggu Tuhan bertindak bagi saudara. Maka saya yakin Tuhan akan datang. Tuhan akan intervensi. Tuhan akan bela, angkat, dan tinggikan saudara. Saudaraku sekalian, ingatlah sekali lalu, rendah hati, tahan diri saudara. Jangan membalas dengan umpatan, karena di dalam perkataan umpatan-umpatan kita tidak ada kebenaran. Jangan membalas dengan kemarahan, balas dendam, karena di dalam kemarahan manusia itu tidak ada kebenaran Allah. Saudara jangan merencanakan pembalasan dendam, karena Tuhan berkata pembalasan itu adalah hakku, bukan hakmu. Saudara jangan menghakimi orang lain di tengah segala sakit hati kita, karena penghakiman kita bisa salah dan tidak sempurna. Lagi pula penghakiman kita tidak berkuasa apa-apa, tidak berdampak.
Saudara tetaplah rendah hati. Tuhan berjanji, sebagaimana dia meninggikan Musa, dia meninggikan Yesus. Yakobus 4 ayat 10 dia juga berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Itu bukan cuma janji yang tergenapi di dalam diri Musa. Itu bukan cuma janji yang tergenapi di dalam diri Yesus. Tetapi itu juga adalah janji yang tergenapi, yang akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Orang yang rendah hati, orang yang tahu diri, orang yang sadar diri, dan orang yang nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu saya berdoa, kalau saudara berada di dalam keadaan yang tertekan, disalahpahami, diperlakukan dengan semena-mena, saudara tidak berdaya, saya berdoa kiranya Tuhan hadir, segera menolong, mengangkat, dan meninggikan saudara. Tuhan akan meninggikan dan mengangkat orang yang rendah hati. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan mau hadir, mengangkat dan meninggikan orang yang rendah hati? Kenapa Tuhan mau angkat dan tinggikan Musa? Kenapa Tuhan mau angkat dan tinggikan Yesus? Saudara, di dalam Filipi pasal 2 kalau kita baca kita akan melihat tujuan akhir daripada semua pembelaan Tuhan. Tujuan akhir daripada Tuhan mengangkat dan meninggikan seseorang yang rendah hati adalah bagi kemuliaan Bapa. Inilah tujuannya, agar kemuliaannya dinyatakan. Ketika Tuhan mengangkat dan meninggikan Musa, dia ingin menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan mengangkat dan meninggikan Yesus, dia ingin menyatakan kemuliaannya. Ketika kita yang rendah hati, yang bertahan di dalam segala kesesakan dan kesusahan kita, diangkat dan dibela oleh Tuhan, dia ingin menyatakan kemuliaannya itu nyata, itu hadir di dalam kehidupan kita. Bahwa dia Tuhan yang mati dan bangkit. Tuhan yang memberikan janji ini, bukan Tuhan yang sembarang omong, tapi Tuhan yang sungguh-sungguh akan menepatinya. Bahwa Tuhan yang tidak terlihat itu oleh orang-orang yang mencela kita, oleh orang-orang yang terus menekan kita, dia Tuhan benar-benar hadir dan akan membela kita. Kemuliaannya akan dinyatakan kalau kita rendah hati. Namanya akan ditinggikan. Dia akan bela kita, dia akan angkat kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu hidup. Supaya kita tahu, orang-orang dunia di sekeliling kita juga tahu bahwa ternyata Tuhan itu hidup dan dia akan menyatakan kemuliaannya. Kalau Tuhan membela dan mengangkat kita hanya untuk mempermalukan musuh-musuh kita, maka saudara, kerendahan hati atau mungkin lebih tepatnya iman Kristen itu tidak lebih daripada sebuah metode balas dendam. Cuman ini lebih rohani. Tuhan yang balas dendam, bukan aku. No, bukan demikian. Tuhan akan membela dan mengangkat kita, meninggikan kita, bukan demi pembalasan dendam, tetapi supaya kemuliaannya dinyatakan. Supaya kita dan seluruh orang di sekeliling kita itu melihat bahwa dia adalah Allah yang mulia, Allah yang hadir, Allah yang membela. Dia tidak tinggalkan Musa, dia juga tidak tinggalkan Yesus, dia juga tidak mungkin tinggalkan kita semua orang yang rendah hati, yang dengan tekun, dengan setia menantikan dia di dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi sekarang, apakah saudara mau melihat Tuhan dipermuliakan di dalam masalah saudara? Kalau saudara mau, mari minta kerendahan hati dari Tuhan. Jangan main hakim sendiri. Jangan merencanakan pembalasan dendam. Jangan bertindak menurut kepintaran sendiri. Tapi tunggu Tuhan. Karena pada waktunya dia akan bertindak dan kemuliaannya dinyatakan. Tapi kalau kita tidak rendah hati, kita main hakim sendiri, kita balas dendam, kita bertindak menurut cara kita, maka kita yang ditinggikan bukan Tuhan. Kepintaran kita yang nyata, bukan kemuliaan Tuhan yang nyata. Di dalam masalah ini, Tuhan tidak dapat apa-apa, tetapi semua untuk kita, dan itu belum tentu yang terbaik menurut kita. Tetapi kalau kita rendah hati, maka masalah yang saudara alami, itu akan menjadi masalah di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, saya berdoa, saya berharap saudara yang menderita, saudara yang disalahpahami, saudara yang berada di dalam kesesakan hari ini, saudara jangan sia-siakan masalahmu. Pakai itu, berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui masalahmu.
supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesesakan, supaya penderitaanmu yang singkat dan sementara ini mengerjakan kemuliaan kekal dan mendatangkan kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Saudaraku, maukah kita bertahan di dalam kerendahan hati kita? Kalau mau, Tuhan dipermuliakan. Hari ini menutup khotbah hari ini, menutup khotbah saat ini, saya ingin menantang saudara. Saudara yang berada dalam kesesakan, disalahpahami, dikambing hitamkan. Maukah saudara tetap bertahan di dalam kerendahan hati? Maukah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat, supaya aku bisa terus bertahan di dalam kerendahan hati. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu melalui masalahku ini. Saya juga ingin bertanya kepada saudara, jikalau di dalam hati saudara saat ini ada sumpah serapah, ada rencana pembalasan dendam, mungkin itu kepada saudara di dalam keluargamu, mungkin itu kepada adikmu atau kakakmu, mungkin itu kepada rekan pelayananmu, engkau merencanakan sebuah pembalasan dendam. Maukah di hadapan Tuhan kau mencabut sumpah itu? Maukah di hadapan Tuhan kau mencabut pembalasan dendam itu? Karena itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, dan itu tidak akan memperbaiki kehidupanmu. Sebaliknya itu akan hanya membuat kehidupanmu makin terpuruk, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Kalau hari ini saudara mendengarkan channel ini, dan ternyata saudara adalah orang yang belum percaya kepada Yesus, saudara bukan orang Kristen, ini bukan satu kebetulan saudara berada di dalam channel ini dan mendengarkan perkataan ini. Mungkin saudara juga berada di dalam kondisi yang tertekan, disalahpahami, difitnah, hak saudara dirampas, saudara dipermainkan, saudara dipermalukan. Saudara begitu sedih, saudara begitu marah. Saudara, mari belajar rendah hati. Datanglah kepada Tuhan karena Tuhan berkata, orang yang letih lesu berbeban berat. Orang yang berbeban berat karena berbagai masalah boleh datang kepadanya dan Dia akan berikan engkau kelegaan. Mau gak engkau coba berdoa kepada Tuhan Yesus dan meminta kelegaan, meminta kelepasan daripada sebuah amarahmu, daripada semua sakit hatimu, dan menggantikannya dengan kerendahan hati, menggantikannya dengan kerendahan hati. Lebih daripada itu, Tuhan ingin menjadi juru selamatmu. Tuhan ingin menyelamatkan engkau, bukan hanya dari semua kesalahpahaman, bukan hanya dari permasalahan kehidupanmu, bukan hanya dari penderitaan yang singkat dan sementara di dunia ini, tapi Tuhan ingin menyelamatkanmu dari penderitaan yang kekal di neraka. Dia ingin menjadi juru selamatmu dan membawa engkau tinggal bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Kalau engkau mau saudara lepas dari penderitaan yang kekal itu, datanglah kepada Tuhan dan bilang di dalam hatimu, bilang di dalam dirimu, Tuhan, aku mau Engkau jadi juru selamatku. Ampuni dosaku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Selamatkanlah aku dari penderitaan kekal itu. Biarlah hidupku dapat mengenalmu, mengasihimu, dan mempermuliakanmu. Kalau saudara berdoa seperti itu, maka berkat kekal itu akan menjadi milik saudara saat ini juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita dimanapun kita berada saat ini, kita bersatu hati. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapapun Tuhan yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, yang berada di dalam channel ini, bukan satu kebetulan, tetapi ada firman, ada pesan, ada kebenaran yang ingin Kau sampaikan untuk mengubahkan kehidupan mereka. Terkhusus buat mereka yang mengalami sakit hati karena disalahpahami, difitnah, dikambing hitamkan, hak mereka dirampas, mungkin oleh keluarga sendiri, mungkin mereka diperlakukan tidak adil oleh saudara, oleh keluarga mereka sendiri. Oh Tuhan, kasihani mereka. Mungkin hak mereka dirampas oleh rekan kerja mereka, oleh teman-teman di kantor mereka. Mungkin mereka telah mengalami penindasan sekian lama. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberikan penghiburan pada mereka pada pagi hari ini.
Sebagaimana Engkau menghibur, mengangkat, dan membela Musa, Tuhan, Engkau juga angkat mereka, bela mereka. Tapi tolong mereka untuk tidak main hakim sendiri. Tapi tolong mereka untuk tidak membalas dendam. Tetapi tolong mereka untuk bertahan di dalam kerendahan hati, karena Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau akan mengangkat, meninggikan orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Engkau tahu keluh kesah mereka. Itu tidak mudah Tuhan. Angkatlah Tuhan, hibur, belalah mereka. Biar kemuliaan-Mu nyata. Biar nama-Mu ditinggikan di dalam masalah dan di dalam hidup mereka. Biar nama-Mu dikenal, dimuliakan di dalam setiap keluarga yang ada. Di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, dimanapun mereka berada, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan mereka. Oh Tuhan, bersegeralah menolong mereka. Berikan kekuatan, ketekunan kepada setiap kami di tempat ini. Ajar kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau akan terus memeteraikan firman ini dalam hati setiap kami, mengubahkan kehidupan setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.